Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Anda masih bingung bagaimana cara membuat pestisida organik dan apa saja bahan-bahannya? Pada kesempatan video kali ini kami akan sampaikan beberapa atau ada 10 tanaman yang bisa digunakan untuk membuat pestisida organik atau pestisida nabati. Baik sahabat, ikuti terus video ini sampai selesai karena nanti ada bahan ataupun tanaman-tanaman yang sebenarnya sangat mudah kita dapatkan dan sangat luar biasa manfaatnya untuk pestisida organik. Sebelum lanjut ke penjelasan yang pertama, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan update-update video lainnya dari channel. Ini dia 10 tanaman dengan kandungan pestisida luar biasa. Yang pertama adalah tembakau. Sahabat sekalian, tahukah kalian apa itu tembakau? Daun tembakau biasanya dibuat rokok yang mengandung di dalamnya yang dominan adalah nikotin. Nikotin ini merupakan racun untuk serangga, terutama yang serangga penghisap, termasuk juga trips, ulat yang dapat merusak tanaman kita. Ekstrak tembakau ini bisa kita gunakan untuk mengendalikan hama, karena hama tidak suka dengan yang namanya tembakau ini karena dapat menyebabkan menurunnya nafsu makan pada hama. Kita bisa membuatnya dengan cara memblender, di blender tembakau sehingga menjadi larutan tembakau, nantinya akan kita saring. Atau bisa juga dengan cara direbus ataupun diekstrak dengan cara 1:5, yaitu 1 tembakau berbanding dengan 5 liter air. Jika kita tidak mendapatkan tembakau atau daun tembakau, kita bisa mendapatkannya dengan cara mengumpulkan puntung rokok. Nah, ini kita dapatkan dari puntung-puntung rokok gratis, kita bisa gunakan. Kemudian sahabat, yang kedua tanaman adalah daun sirsa. Selain buahnya yang lezat, ternyata daun sirsa ini juga bisa dimanfaatkan untuk pestisida organik. Kita kumpulkan daun sirsa karena pada daun sirsa ini mengandung senyawa yang namanya alkaloid, flavonoid, resin, dan anonen, sehingga kandungan ini menyebabkan berfungsi sebagai insektisida racun kontak, insektisida penolak, dan penghambat nafsu makan hama pengganggu tanaman. Selanjutnya adalah daun pepaya. Daun pepaya ini selain kita bisa gunakan untuk pestisida organik, ini juga bisa kita gunakan untuk pupuk organik. Jadi getah pada daun pepaya ini memiliki kandungan senyawa golongan alkaloid, terpenoid, flavonoid, dan senyawa lainnya yang bersifat racun bagi hama tanaman. Dalam sebuah jurnal ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh ataupun manfaat daun pepaya ini untuk pestisida organik, yaitu mortalitas dari daun pepaya ini dengan konsentrasi 50% adalah lebih besar daripada 90%. Artinya tingkat kerusakan tanaman mengalami penurunan karena perlakuan pestisida berbahan daun pepaya. Selanjutnya adalah yang bisa kita gunakan untuk pestisida organik adalah bawang putih. Bawang putih selain kita gunakan untuk bumbu masak yang dapat melezatkan makanan kita, juga bisa digunakan untuk pestisida
organik. Karena dalam bawang putih ini mengandung senyawa minyak astiri, kemudian juga ada saponin, ada juga alkaloid. Ini juga menjadi racun bagi hama tanah. Untuk membuat pestisida organik dari bawang putih sangatlah gampang, sahabat. Kita cukup membuat atau memblender bawang putih dengan perbandingan 1:5. Kemudian kita saring dan airnya nanti bisa digunakan untuk pestisida organik, atau bisa juga dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Kalau sahabat mau mencampurnya, juga akan menjadi luar biasa. Selanjutnya adalah bahan, semua kita pasti tahu kan ini, apa namanya? Yaitu buah cabai. Buah cabai ini juga dapat digunakan untuk pestisida organik. Karena dalam buah cabai ini juga mengandung senyawa yang sangat beracun untuk hama tanaman, yaitu yang dominan terdapat pada buah cabai adalah senyawa capsaicin. Jadi sebenarnya sangat mudah bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk pestisida organik, apalagi dengan keadaan yang sekarang ini obat-obatan atau pestisida kimia di pasaran mahal, sementara hasil pertanian kita murah. Kita bisa gunakan hasil seperti ini, buahnya kita dapat gunakan untuk memproteksi tanaman itu sendiri. Tapi ingat sahabat, kalau kita gunakan sebuah cabai seperti ini, kita harus pastikan bahwa buah yang kita gunakan ini betul-betul dalam keadaan sehat, yaitu kita pastikan tidak dalam keadaan terserang penyakit. Apalagi dalam cabai ini ada antraknosa. Ini jangan sampai dengan kita gunakan ini malah kita membantu penyebaran penyakit. Ini harus kita pastikan sehat, baru kita gunakan untuk pestisida untuk memproteksi tanaman kita. Selain bahan-bahan yang tadi, buah mengkudu juga bisa loh sahabat digunakan untuk pestisida organik. Karena dalam buah mengkudu ini mengandung senyawa seronin, proxeronin, senyawa lainnya juga terkandung banyak dalam buah mengkudu ini yang dapat mencegah ataupun memproteksi tanaman kita dari serangan ulat, semut, kupu-kupu, bahkan tikus pun tidak suka dengan yang namanya aroma mengkudu ini, karena aromanya luar biasa. Kita pun tidak begitu senang atau suka dengan aroma ini. Selain itu, daun mengkudu pun bisa juga digunakan untuk pestisida organik. Selanjutnya adalah lada. Buah lada ini juga mengandung senyawa-senyawa yaitu piperovatin, piperadinin, isobutilamida dan senyawa lainnya yang dapat juga digunakan untuk pestisida organik. Selain itu juga berfungsi ganda sebagai nematisida. Dalam sebuah jurnal percobaan yaitu bubuk lada dicampur dengan bubuk cabai merah dapat menjadi insektisida yang luar biasa. Kemudian selanjutnya adalah daun sirih. Pada daun sirih ini juga terdapat senyawa yang sangat luar biasa. Daun sirih ini biasanya dapat digunakan untuk pestisida organik, yaitu untuk racun kontak dan juga untuk racun saraf, terutama untuk hama-hama yang terbang seperti nyamuk, lalat buah, kupu-kupu atau sejenisnya.
Jadi saking banyaknya senyawa yang terkandung di dalam daun sirih ini, saya pun bingung menghafalnya, sahabat. Nah, kita saksikan saja ini. Ini adalah kandungan yang terdapat pada daun sirih. Tanaman selanjutnya yaitu serai wangi. Kandungan utama dalam serai wangi ini adalah minyak atsiri, yang ini sangat luar biasa kandungannya, sahabat, yaitu mengandung kandungan citronella. Citronella ini adalah menjadi racun bagi hama, sehingga serai ini juga dapat digunakan untuk pestisida organik. Bagian yang dapat digunakan daripada serai ini adalah termasuk daunnya, batangnya, juga akarnya. Dan yang ke-10 adalah tanaman jarak. Buah jarak atau biji jarak dapat menghasilkan minyak yang namanya minyak jarak, yang luar biasa kandungan kimia yang terkandung di dalam minyak jarak. Kemudian dalam daun jarak juga mengandung saponin, flavonoid, dan senyawa lainnya yang bisa digunakan untuk pestisida organik. Ya, sahabat, demikian tadi 10 tanaman yang bisa digunakan untuk pestisida organik. Dan bila sahabat bertanya, bolehkah dari tanaman-tanaman tadi itu dicampur seperti gado-gado, jiwa gado-gado sahabat keluar? Sebenarnya boleh-boleh saja dicampur 1, 2 atau lebih, bahkan dengan banyak campuran bahan-bahan tadi dengan senyawa juga yang bermacam-macam, sehingga menghasilkan pestisida juga yang luar biasa. Demikian sahabat, semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Boleh dicoba masing-masing di rumah ataupun disimpan dulu, nanti suatu saat ada perlu pestisida organik, boleh kita buat sendiri. Demikian, jangan lupa dukung video kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.